Ya, tanpa cerita yang lengkap kita akan menuduh ibunya macam-macam gitu ya. Kadang-kadang kita juga menjadikan Alkitab ini terpotong-potong, sehingga kita hanya meneliti bagian, kita hanya menerapkan satu bagian dan melupakan bagian yang lain, sehingga muncul berbagai macam ajaran kekristenan. Ya, ada ajaran-ajaran yang menekankan social gospel, yang penting pekerjaan sosial. Ada ajaran-ajaran yang mengatakan yang penting pekabaran Injil. Nggak salah gitu ya. Atau ada ajaran yang mengatakan, wah, kalau nggak kaya itu berarti dikutuk Tuhan. Kalau sakit itu berarti kurang beriman dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kita hanya mengambil bagian Alkitab ini sepotong-potong. Kita tidak mengerti secara lengkap dan utuh cerita Allah, ya, cerita Allah yang lengkap tentang apa maksud dan rencana dan kehendak Allah untuk dunia ini. Saudara, tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaan kita. Tanpa kebangkitan Kristus dan juga tanpa kebangkitan orang mati, sia-sialah kepercayaan kita, jerih lelah kita, sia-sialah segala-galanya, kata Paulus. Kematian Mesias di kayu salib hanya merupakan suatu tragedi yang sangat menyedihkan, seperti Mesias Yahudi yang lain yang dianggap Mesias oleh orang Yahudi, yang akhirnya dihukum mati oleh orang-orang Romawi. Kematian kayu salib hanya merupakan satu kisah yang tragis seorang guru agung agama Yahudi yang bernama Yesus dari Nazaret. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus ingin menegaskan dari 1 Korintus pasal 15 ini, Paulus seolah mencanangkan tonggak-tonggak iman Kristen dalam 3 hal. Pertama, bagian pertama kita akan lihat bahwa kebangkitan Kristus merupakan tonggak utama yang mendirikan iman Kristen, suatu fondasi utama. Saudara, kebangkitan Kristus adalah penggenapan dan klimaks dari grand narasi Allah, cerita lengkap Allah akan dunia ini. Di ayat 1 sampai ayat 4 yang kita baca tadi, saudara, dikatakan bahwa berkali-kali Paulus ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, 5, 6. Berkali-kali ayat 1 sampai 4 Paulus mengingatkan tentang Injil. Ya, dikatakan, dari sekarang saudara-saudaraku, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang olehnya kamu terima, yang di dalam Injil kamu teguh berdiri. Terus di ayat 2, oleh Injil itu aku diselamatkan, asal kamu berpegang teguh pada Injil seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan apa? Kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, apa arti Injil? Sebuah buku yang saya kutip di sini. Dan menurut penulis buku ini, dikatakan bahwa Injil bukan terutama tentang kebutuhan saya atau bagaimana Allah bisa memenuhi kebutuhan saya. Injil adalah tentang dunia, apa yang telah sedang dan akan dilakukan oleh Allah Tritunggal bagi dunia yang diciptakan dan dikasihinya. Injil memberitakan kehendak dan tujuan Allah, dan pewujudannya dari kehendak dan tujuan Allah itu adalah melalui inkarnasi, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memperbaharui, menciptakan kembali dan mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Injil memberitakan masa depan dunia, bahwa Allah menciptakan dunia ini baik, Allah menciptakan manusia ini amat baik, tetapi manusia jatuh dalam dosa, manusia mengkhianati Allah, manusia memberontak kepada Allah. Oleh karena itu Allah mengutus
utusan-utusannya. Allah memilih Abraham, Allah memilih Israel untuk menjadi model, tetapi semuanya gagal. Oleh karena itu Allah mengutus Kristus berinkarnasi menjadi manusia, menebus dosa kita, dan akhirnya Kristus melaksanakan misi Allah secara sempurna. Dia mati di atas kayu salib, dan bukan hanya sampai di situ saja. Kristus yang mati itu adalah Kristus yang bangkit, dan oleh kebangkitan Kristus maka kita semua juga akan dibangkitkan kembali. Itulah Injil, proklamasi tentang rencana dan kehendak Allah bagi dunia ini. Paulus menegaskan hal itu, terutama di ayat 3-4 yang telah kita baca. Saudara, kekristenan tegak dan runtuh bersama dengan kenyataan kebangkitan Kristus dari orang mati. Kebangkitan adalah suatu fondasi iman dan berita utama Alkitab. Ada seorang penulis yang mengatakan, buanglah fondasi itu, maka kekristenan akan runtuh. Paulus juga menyadari hal itu. Di ayat 14 sampai ayat yang ke-17, Paulus dengan tegas mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala sesuatunya. Sia-sialah pemberitaan kami, dan juga sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus mengatakan, lebih daripada itu aku berdusta, aku berbohong, karena aku memberitakan Kristus yang bangkit. Di ayat yang ke-16, sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak bangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, dan yang paling ironis di sini dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 18-19, demikian binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Sia-sia segala sesuatunya akan sia-sia. Kita akan masuk ke era frustasi yang luar biasa. Dunia semakin jahat, kejahatan akan semakin menang, korupsi akan semakin merajalela, orang yang benar akan semakin ditindas, keadilan akan semakin jauh, kebenaran akan menjadi suatu cita-cita muluk. Kalau Kristus tidak bangkit, kata Rasul Paulus, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah segala jerih lelah kita. Sudah statement ini berkali-kali diulang oleh Rasul Paulus. Saya catat minimal 3 kali. Berbicara masalah kesia-siaan pemberitaan Injil, berbicara masalah bahwa kita akan masih tetap hidup dalam dosa, dan berbicara tentang bahwa kita adalah orang-orang yang paling malang. Saudara, Mesias yang bangkit bukanlah hanya sekedar kebangkitan kebangkitan iman atau kebangkitan roh saja. Waktu saya di sekolah teologi di Bandung, saya pernah mewawancara seorang pendeta. Sebenarnya wawancaranya tentang manajemen gereja. Ada pendeta di sebuah gereja yang cukup besar di Bandung. Kita bicara tentang bagaimana pendeta udah tua ya, kalau nggak salah dulu udah hampir emeritus, sekarang nggak tahu masih hidup atau tidak. Pendeta senior ini menceritakan panjang lebar tentang bagaimana ia mengelola gereja itu dengan manajemen yang disiplin dan lain sebagainya, keuangan yang baik, ya. Cerita panjang lebar tentang hal itu. Kita mau pamit, ya. Terima kasih untuk segala informasinya. Tapi pada waktu kita mau melangkah keluar dari ruangannya, saya ingat dikatakan, "Dek, kesini dek. Menurut kamu apa bukti
Kristus bangkit. Kita kaget ya, kita masih culun-culun gitu ya. Culun-culun, nggak culun ya. Ya, kita ditanya oleh pendeta senior yang udah rambutnya putih gitu ya. Apa bukti Kristus bangkit? Terus teman saya ada, kubur kosong membuktikan gitu. Ya ingat apa tuh kadu gitu ya. Terus pendeta ini tanpa menunggu yang lain jawab, dia mengatakan, apa kubur kosong membuktikan? Banyak kubur-kubur lain yang kosong. Apakah berarti kubur lain yang kosong itu juga bangkit, Kristus bangkit? Apa orang yang mati itu bangkit? Singkat-singkat mengatakan, aduh kalian ini terlalu naif. Ya. Kristus bangkit itu adalah dalam pengalaman iman kita. Kita nggak terlalu peduli apakah itu historis atau tidak, real atau tidak dalam sejarah. Yang penting Om percaya bahwa Kristus bangkit. Yang penting kita dalam pengalaman iman saya percaya bahwa Kristus bangkit. Mau dia bangkit secara roh, mau bangkit secara tubuh. Bahkan kalau ada orang menemukan kubur Yesus, peduli amat. Yang penting apa? Dalam pengalaman rohani saya, Kristus bangkit. Sudah, wah. Waktu itu saya bangkuk-bangkuk aja gitu, itu juga nggak ngerti gitu ya. Oh, yang penting cepat-cepat pulang lah, keluar dari ruangan itu. Tapi kalau kita pikir-pikir gitu ya, bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Sudah, kalau kebangkitan Kristus hanya sekedar misalnya pengalaman subjektif manusia, ya, pengalaman metafora iman, ya, hanya kebangkitan roh saja, yang nggak peduli apakah itu historis atau tidak. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka itu akan mereduksi kekristenan menjadi suatu aliran spiritualitas saja gitu ya. Aliran spiritualitas yang mungkin kejawen atau apa yang nggak terlalu bukti historis. Mereduksi kekristenan hanya sekedar agama yang hanya di awang-awang, yang tidak berdasarkan kejadian historis, yang tidak berdasarkan peristiwa sejarah. Saudara, sekali lagi, kekristenan, agama kekristenan bukanlah sekedar suatu set of idea, suatu seperangkat ide-ide atau jalan spiritualitas tertentu, atau aturan hidup, jalan hidup tertentu, filsafat tertentu. Kekristenan bukan hanya sekedar political agenda. Sudah, memang kekristenan akan mewarnai, memberikan energi untuk perubahan dalam bidang politik, sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kekristenan bukan hanya sekedar itu. Kekristenan adalah sebuah kabar baik, a good news, kabar baik tentang sebuah peristiwa yang telah terjadi dalam dunia ini. Sebuah peristiwa yang membuat dunia tidak sama lagi. Dan barang siapa percaya peristiwa itu, kebangkitan Kristus, dia akan hidup di dalamnya. Dan dia akan bersama-sama dengan Kristus yang adalah pemenang. Saudara, saya teringat ketika saya membaca sebuah buku dari Pendeta Yohan Chan. Dia menceritakan bahwa suatu kali adik iparnya masalah ya, habis diwisuda dan sukacita ya, kalau wisuda kan seneng ya. Biasanya wisuda itu senangnya sementara ya, setelah itu pusing cari kerjaan. Ya, nah adik ipar dari Pendeta Yohan ini sukacita gitu ya, dan setelah pulang dari wisuda dan besok harinya dia mau mengambil berkas-berkas wisuda, berkas-berkas ijazahnya, di tengah jalan dia ditodong. Dan bukan hanya ditodong, mungkin dia melawan,
Penodong itu menusukkan belatinya ke tubuh adik ipar itu dan akhirnya dia berubah. Dalam kemarahannya, kakak ipar Pendeta Yohan mengatakan, kalau kamu hidup hanya sampai di sini, buat apa kamu dilahirkan? So, ada banyak peristiwa tragis. Ada banyak peristiwa tragis. Minggu yang lalu kami alumni dari Potri juga, alumni Trisakti juga bersedih karena ada seorang rekan kita yang meninggal karena kanker. Hanya dalam jangka waktu sekitar 4 atau 5 bulan saja, orang yang ceria, orang yang melayani Tuhan, orang yang keluarga yang sangat berbahagia, dia punya 3 atau 4 orang anak. Dalam 3 atau 4 bulan dia divonis kanker.